Selamat pagi semuanya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya James Majuntak, salah seorang dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak. Pada hari atau pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang metode dan strategi pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Etika Profesi Aparat Hukum dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan tentang metode dan strategi pembelajaran mata kuliah Etika Profesi Aparat Hukum, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini mengkaji tentang sistem hukum Indonesia dan hakikat makna etika profesi. Pelaksanaan profesi hukum yang baik, yang pertama, harus dilengkapi dengan manajemen hukum yang baik, yakni dengan terakomodasinya ide-ide tentang keadilan, inovasi, sanksi, pembelaan, dan rehabilitasi. Yang kedua, profesional hukum, yakni menguasai hukum Indonesia dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus memiliki sikap manusiawi, sikap adil, sikap yang patut, sikap yang jujur. Maka dalam pembelajaran dalam mata kuliah ini akan mendiskusikan tentang pengertian profesi hukum, kode etik dan pedoman perilaku hakim, kode etik kejaksaan, kode etik kepolisian, kode etik notaris, kode etik advokat. Dengan mengikuti mata kuliah etika profesi aparat hukum ini, mahasiswa dapat diharapkan memahami sistem hukum Indonesia dan hakikat makna etika. Yang kedua, dapat memahami identifikasi profesi. Yang ketiga, memahami tentang kaidah hukum dan kaidah sosial. Yang keempat, dapat memahami kode etik dan perilaku hakim. Yang kelima, memahami kode etik kejaksaan. Keenam adalah memahami kode etik kepolisian. Ketujuh, memahami kode etik advokat. Yang kedelapan, memahami kode etik notaris. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik pembelajaran selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online dengan topik yang pertama, membahas tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, membahas hakikat makna etika. Yang ketiga, membahas tentang jenis-jenis profesi hukum dan profesionalisasi hukum. Yang keempat, membahas tentang etika dan pedoman perilaku hakim dan tata cara penegakannya. Yang kelima, membahas tentang kode etik kejaksaan dan tata cara penegakannya. Dan yang keenam adalah membahas tentang kode etik kepolisian dan tata cara penegakannya. Yang ketujuh, membahas tentang kode etik advokat dan tata cara pelaksananya. Yang kedelapan, membahas tentang kode etik notaris dan tata cara pelaksanaan. Metode dan strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama, metode pembelajaran e-learning. Saya memberikan pembelajaran kepada mahasiswa dengan menggunakan textbook dan juga pembahasan kasus yang dijumpai dan dialami masyarakat. Yang kedua, saya selalu meminta mahasiswa untuk aktif bertanya atau berpendapat agar mampu memahami materi yang saya sudah berikan secara mendalam dan pemahaman penerapannya. Karena hal ini yang sangat penting karena suatu hal yang dipelajari harus memang nyata-nyata dilaksanakan di masyarakat sesuai prosedur yang telah ditentukan tentunya. Yang ketiga, saya memberikan instruksi kepada mahasiswa di luar kelas dengan menggunakan WhatsApp
untuk berdiskusi tentang materi dan penerapan hukumnya. Pelaksanaan pembelajaran etika profesi hukum ini dilaksanakan 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama biasanya saya membahas kontrak perkuliahan dan menjelaskan cara dan bobot penilaian, sehingga mahasiswa sudah mengetahui sejak awal perkuliahan. Bobot penilaian adalah ujian tertulis 70% dan penugasan 30%. Pada pertemuan kedua, ketiga, keempat, saya menjelaskan tentang materi pokok perkuliahan. Dan pada pertemuan kelima, lebih banyak membahas tentang kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan penegakan kode etik di peradilan, di kejaksaan, di advokat, dan notaris. Dan pada pertemuan ke-6 melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10, saya memberikan materi lanjutan. Dan pada pertemuan ke-11 dan 12 memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat presentasi tentang masalah penegakan kode etik aparat penegak hukum yang ditemukan di masyarakat ataupun yang dialami oleh mahasiswa sendiri seandainya ada, sehingga benar-benar memang kode etik aparat penegak hukum tersebut harus dilaksanakan di dalam masyarakat. Pada pertemuan ke-13 menyimpulkan materi yang sudah saya berikan dan mendiskusikan praktek penegakannya. Dan pada pertemuan ke-14 dalam ujian akhir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, referensi dalam pemberian mata kuliah ini, yang pertama buku dari Abdul Qadir Muhammad, yaitu Etika Profesi Hukum, Bandung Citra Aditya Bakti 2001. Yang kedua, Liliana Tejo Saputro dengan judul buku Etika Profesi dan Etika Profesi Hukum, penerbitnya CP Aneka Ilmu Semarang tahun 2003. Kemudian Sunoto dalam buku Mengenal Sifat Filsafat Pancasila, pendekatan melalui metafisika, logika, etika, bagian penerbit Fakultas Ekonomi UI Yogyakarta. Kemudian peraturan-peraturan lain yang mendukung, yakni Perkap Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik kepolisian. Kemudian peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 014 tentang kode etik perilaku jaksa. Kemudian kode etik advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 30 tentang jabatan notaris dan Undang-Undang 5 nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan dan Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Demikian penjelasan singkat saya tentang metode dan strategi pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Hari ini kita akan membahas tentang kode etik advokat. Yang pertama kita harus mengetahui adalah tentang kepribadian advokat. Ya. Advokat Indonesia adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebebasan, dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, ya. Dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar 45 dan Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya. Di dalam kode etik advokat ini mengatur sebenarnya 3 hal yang paling besar. Yang pertama adalah hubungan dengan klien, kemudian hubungan dengan
pemerintah, dan yang ketiga adalah hubungan dengan teman sejawat. Nah, kita akan membahas sedikit dulu atau pokok-pokok bagaimana hubungan seorang advokat dengan kliennya. Advokat dalam perkara harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Karena sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata dalam pasal 135 dikatakan bahwa perdamaian adalah suatu penyelesaian yang terbaik di dalam penyelesaian perkara perdata. Karena tentunya untuk mencapai suatu keadilan, maka perdamaian menjadi tujuan yang harus dicapai dalam menyelesaikan perkara para pihak. Yang kedua, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurus. Nah, kenapa demikian? Karena fungsi seorang pengacara itu harus membantu seorang klien tentunya, sehingga tidak boleh menyesatkan klien dengan alasan-alasan yang lain-lain, gitu ya. Kemudian juga advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Kenapa demikian? Karena memang seorang pengacara bukan yang memutuskan suatu perkara, tetapi diputuskan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itulah seorang pengacara tidak boleh memberikan jaminan kepada klien bahwa perkara yang akan ditanganinya harus menang. Kemudian dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Karena dalam membantu klien tidak semata-mata dengan bertujuan untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya atau honor sebanyak-banyaknya. Tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana kita membantu klien dalam menyelesaikan persoalannya. Oleh karena itu, memang seorang pengacara itu harus wajib memperhatikan kemampuan klien dalam memberikan honorarium kepada pengacara. Dan di dalam undang-undang advokat juga diwajibkan kepada seorang advokat untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dengan prodeo atau gratis. Kemudian advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biayanya yang tidak perlu. Maksudnya biaya-biaya yang tidak perlu ini kadangkala di dalam proses penegakan hukum kalau memang seorang advokat itu tidak mendasarkan pelaksanaan pekerjaannya berdasarkan kode etik yang telah ditentukan, kadangkala untuk mencari uang atau untuk memperbanyak honorarium yang akan diterima, dia akan menyampaikan kepada kliennya supaya melakukan pembayaran terhadap hal-hal yang lain. Jadi di sini kadang seorang pengacara itu berbohong kepada kliennya, tetapi di dalam kode etik advokat ini tidak boleh membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Kemudian advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Jadi kalau seorang pengacara itu didatangi oleh seorang pencari keadilan, katakanlah demikian, namun kasus yang dia alami itu tidak ada dasar hukumnya, maka seorang pengacara harus menolak, karena tentunya seorang pengacara adalah seorang penegak hukum yang tentunya setiap pekerjaan itu atau setiap perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan hukum. Kemudian advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien
secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhir hubungan antara advokat dengan klien. Jadi seorang advokat itu harus merahasiakan, ya, karena tentunya di dalam menyelesaikan suatu perkara pasti seorang klien itu akan menjelaskan seluruh perbuatan yang dia lakukan atau perbuatan orang lain yang dia terima. Nah, oleh karena itu seorang advokat wajib, ya, merahasiakan hal-hal tersebut karena sesuai dengan sumpah yang dilakukan atau yang dibuat oleh advokat juga sebelum menjabat seorang advokat itu harus juga merahasiakan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang dia tanganinya. Kemudian advokat juga tidak dibenarkan, ya, melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien. Ya. Karena begini, seringkali memang seseorang itu ingin begitu bagus di mata masyarakat atau perkara yang ditanganinya harus selalu menang. Padahal sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa seorang pengacara bukan memutuskan suatu perkara atau suatu sengketa, tetapi yang memutus adalah peradilan. Oleh karena itu, maka apabila di dalam proses persidangan ternyata memang bukti-bukti dari klien kita itu tidak kuat, maka tidak boleh kita meninggalkan klien tersebut. Karena bisa jadi dalam proses, ya, persidangan kita sudah bisa mengetahuinya atau bisa membandingkan antara pembuktian yang kita lakukan dengan pembuktian yang dilakukan oleh lawan kita. Dan dalam perbandingan tersebut kita sudah bisa menyimpulkan bahwa klien kita akan mengalami kekalahan. Oleh karena itu di dalam kode etik advokat itu dikatakan bahwa seorang pengacara tidak boleh meninggalkan tugasnya, ya, meninggalkan profesinya atau meninggalkan kliennya karena adanya perkiraan bahwa klien tersebut akan mengalami kekalahan di persidangan. Nah, itulah tentang hubungan antara seorang advokat dengan kliennya. Sekarang kita coba melihat bagaimana hubungan seorang advokat dengan teman sejawat, ya. Yang pertama adalah hubungan antara teman sejawat, ya. Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati dan saling menghargai dan saling mempercayai. Ini adalah sangat penting karena kalaupun, ya, kita berhadapan berperkara di peradilan, tetapi tentunya di luar itu kita satu profesi. Oleh karena itu harus saling menghargai, saling menghormati sesama teman sejawat. Artinya di sini bahwa yang berperkara adalah klien. Sedangkan kita para advokat itu bukan yang berperkara, tetapi kita menegakkan aturan hukum sebagaimana saya sampaikan tadi karena kita adalah sebagai seorang penegak hukum. Yang kedua adalah advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang peradilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Karena memang di dalam pembelaan atau dalam membela klien kita, kita bisa menulis apa saja, ya, atau kita bisa berbuat teknik-teknik dalam membela klien kita. Tetapi dalam kode profesi advokat ini diharuskan bahwa kita harus menghormati, ya, dan tidak boleh membuat suatu kalimat atau tulisan yang tidak sopan. Kemudian juga keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap tidak bertentangan atau yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau dengan cara lain. Karena memang di dalam advokat itu diatur tadi kode etik advokat dan yang melaksanakan kode etik advokat itu adalah Dewan Kehormatan.
Oleh karena itu, maka apabila ada tindakan-tindakan teman sejawat kita yang mencederai hati kita atau bisa jadi merugikan kita, maka kita tidak bisa langsung frontal ya melakukan pembelaan diri kita, tetapi harus melalui mekanisme yang sudah dibuat, yakni kita melaporkan teman sejawat tersebut kepada Dewan Kehormatan. Dan nantinya Dewan Kehormatan akan melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan yang diadukan tersebut. Ada memang diatur dalam tata cara atau hukum acara yang mengatur tentang bagaimana caranya memeriksa dan mengadili laporan atau pengaduan dari teman sejawat tersebut. Kemudian keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat ya tidak diperkenalkan menarik atau merebut klien dari teman sejawat yang lain. Artinya di sini memang seorang advokat harus ibarat seorang rumah makan ya. Siapa yang datang, beliaulah yang dilayani. Jadi kita tidak membuat suatu iklan supaya orang lain atau pencari keadilan datang kepada kita gitu ya. Karena sebenarnya iklan itu adalah bagaimana kita berbuat yang baik dalam membela permasalahan klien kita. Kemudian apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru ya hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pembelaan kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk mematuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Artinya di sini bahwa kita dalam menerima seorang klien yang baru, kita harus lebih dulu mempertanyakan ya, apakah klien atau calon klien tersebut telah berhubungan dengan advokat yang lain. Ya. Kalau memang sudah berhubungan dengan advokat yang lain, maka kita harus ya memperjelas bagaimana hubungan antara calon klien kita dengan advokat yang lain. Apakah sudah dibuat surat kuasa atau belum? Kalau seandainya sudah dibuat surat kuasa, maka harus lebih dulu dilakukan pencabutan kuasa itu pada pengacara sebelumnya. Barulah kemudian kita menerimanya sebagai klien kita. Tetapi kalau seandainya tidak atau belum memberikan kuasa, tentunya tidak perlu kita lebih jauh membuat atau menyuruh supaya diputuskan hubungan komunikasi antara klien tersebut dengan advokat yang lama, tetapi cukup kita menanyakan kepada advokat semula apakah memang benar bahwa calon klien kita benar berkonsultasi terhadap rekan kita, atau apakah memang benar bahwa belum dibuat surat kuasa untuk menjalankan kuasa ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien kita. Jadi di sini kita harus harus benar-benar ya berhubungan dengan teman sejawat. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa seorang advokat itu harus menghormati teman sejawat yang lain. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, saya persilakan, atau ada yang berpendapat juga saya persilakan. Izin Bapak. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, tadi Bapak jelaskan bahwa advokat tidak boleh memberikan janji jaminan menang kepada klien. Tapi klien pasti berharap advokat yang ia minta untuk mendampinginya berupaya untuk menang. Kalau sudah demikian, advis apa
sehingga dia merasa nyaman. Iya. Kalaupun nanti kalah, itu pertama Bapak. Yang kedua, ternyata kliennya tidak punya dasar hukum untuk dibela. Kalau demikian, saran konkret apa yang harus disampaikan kepada pencari keadilan tersebut? Mohon pencerahannya Bapak. Oke, terima kasih Bu Rosa. Ini pertanyaan yang sangat baik ya, dan sangat mendetail ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa seorang pengacara itu tidak bisa menjanjikan bahwa perkara yang akan diurus itu menang di peradilan. Ya, sebenarnya yang dilarang adalah memberikan jaminan. Tetapi sebelum seorang pengacara menjalankan suatu kuasa, ya sebenarnya kita sudah mengetahui apakah memang kasus yang kita tangani tersebut berdasar hukum atau tidak, atau bukti-bukti yang dimiliki klien kita itu kuat atau tidak. Yang dipersoalkan di sini adalah tentang jaminan, begitu ya, jaminan. Jadi istilah apa yang lebih di pasaran lagi, tidak ada kecap nomor 1 ya, tidak ada kecap nomor 2 ya, kecap nomor 1 semua. Artinya itu sangat material, tetapi yang jelas bahwa kita tidak boleh menjanjikan suatu perkara klien kita itu menang, karena yang menentukan menang tidaknya itu adalah di dalam peradilan. Tetapi yang jelas bahwa kita sebagai seorang pengacara itu harus mengerahkan seluruh kemampuan kita, seluruh teknik ya yang kita peroleh untuk memenangkan suatu kasus, kan begitu ya. Memenangkan kasus berarti tidak ada hal-hal yang tertinggal ya, karena di dalam persidangan itu ada 2 hal yang dilihat, yaitu hukum acaranya dan hukum materialnya. Ya. Karena kalau di dalam hukum material itu kita salah membuat menerapkan hukum materialnya, maka tetap juga salah. Walaupun dalam konteks hukum materialnya itu pembuktiannya kuat, begitu. Saya ambil contoh. Untuk membuat suatu gugatan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi seorang pengacara itu tidak boleh ya salah membuat formal suatu gugatan. Ya. Karena yang pertama diperiksa di peradilan adalah dari sisi formalnya. Kemudian setelah dari sisi formal memenuhi syarat, barulah kemudian hakim akan memeriksa dan mengadili materialnya. Begitu ya. Kemudian apabila memang, karena pertanyaan Ibu Ros tadi itu kaitannya dengan materialnya memang, bukan pada formalnya ya. Nah, kalau memang klien kita mempunyai bukti yang kurang kuat dan lebih kuat, ya, dan lebih kuat bukti-bukti lawan kita, maka tentunya kita berupaya untuk ya mengurangi kerugian-kerugian yang akan dialami klien kita. Begitu, Bu. Jadi di sini bukan berarti juga kalau misalnya bukti-bukti klien kita kurang kuat, bukan berarti kita meninggalkan klien kita, sebagaimana saya sampaikan tadi ya. Jadi harus tetap mendukung dia sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.